Sekarang kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian kepada konsep BMC-nya, ya, Business Model Compass. Nah, kenapa kami mengangkat topik ini, Business Model Compass? Karena Business Model Compass itu adalah sebuah teknik, ya, satu kerangka yang bisa mengajarkan cara berpikir kita. Business Model Compass sekarang bisa diterapkan di berbagai bidang. Bisa di sekolah, bisa di perguruan tinggi, untuk layanan perguruan tinggi bisa, untuk layanan pemerintahan bisa, dan akan bisa kita mengetahui di mana layanan yang kurang bagus. Jadi Business Model Compass bukan hanya untuk bisnis dalam pengertian usaha saja, tapi bisa diterapkan untuk pemerintahan, layanan sekolah, dan sebagainya. Ini bergantung bagaimana merancangnya. Nah, tetapi dalam topik ini, ya, dalam bahasan hari ini, kami akan lebih mengarah pada benar-benar pada usaha, untuk bisa mendapatkan nilai baru dari sebuah ekonomi, ya, kegiatan bisnis itu. Gambarnya adalah seperti ini, ya. Dia ada 9 blok saja, ya. Ada value proposition, ada customer relationship, ya, kemudian ada channel, kemudian ada revenue, ada key resources, ya, key activities, ada key partner, ada cost. Ada 9 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mendownload sebuah aplikasi yang kami buat sendiri, ya, namanya BMC Pro. Silakan download di sini, di bit.ly/SAC BMC Pro. Ini kami buat, ya, sebagai sebuah bahwa ini peluang bersama, ya, BMC Pro. Dan cara membacanya ini juga harus paham, ya, jangan sembarangan baca dari sebelah kanan, karena kita terbiasa membaca dari sebelah kanan, dari kanan tidak. Ini cara membacanya ada awalnya dulu, kemudian sampai akhir. Oke. Nah, apa pengertian dari Business Model Compass? Jadi Business Compass ini yang seperti gambar tadi itu merupakan representasi secara visual, ya, terhadap model bisnis saat ini ataupun yang baru, atau kegiatan lama juga sama. Kemudian juga memberikan pandangan holistik, ya, menyeluruh terhadap kegiatan usaha, ya, secara menyeluruh. Jadi dengan BMC itu kita akan mengetahui elemen-elemen apa saja yang mesti jadi perhatian kita. Ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi istilah bahwa yang namanya bisa bisnis harus punya talent. Tidak ada istilah itu lagi. Sekarang siapa yang bisa membangun, ya bangun. Kadangkala kita di Indonesia itu suka berpikiran bahwa kalau yang membangun bisnis, ya, sebagai pendirinya, kadangkala harus jadi CEO-nya. Tidak. Tidak perlu harus jadi CEO-nya. Yang penting di situ punya hak patennya, di situ punya hak sahamnya. Yang menjalankannya bisa nyewa orang lain, bisa direktur lain. Nah, kadangkala kita suka terbayang yang harus menjalankan bisnis adalah kita sendiri. Tidak. Nah, jadi dengan BMC kita akan bisa melihat kegiatan bisnis itu secara holistik, secara menyeluruh. Kemudian juga memberikan bahasa yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian akan menjalankan usaha di mana lebih dari 3 orang gitu, atau 3 orang, kita akan memiliki cara berpikir yang sama, ya. Jadi ini mesti digalakkan oleh kita. Sekarang bagaimana misalkan seperti di zaman pandemi, ya. Pandemi itu jelas pasti banyak yang jatuh. Kita tidak perlu karena ini adalah post mayor. Artinya wabah yang betul-betul semua akan bersama. Tetapi kenapa seperti Google, ya, seperti misalnya Facebook atau Microsoft, kenapa untungnya bisa naik 33%? Padahal dalam posisi pandemi. Kan ini jadi satu kontradiksi. Yang lain jatuh, ya malahan dia untung naiknya 33%. Ya. Nah, berarti ada perubahan bisnis yang dia lakukan. Jadi BMC ini akan mengajarkan pola berpikir yang berubah terus, ya. Jadi kalau kita menghadapi post mayor seperti sekarang, kita harus juga berubah. Begitupun kami, ya, Bapak Ibu sekalian. Awalnya kami ini seorang konsultan, biasa di lingkungan pemerintahan atau perusahaannya, di bidang knowledge management. Datang pandemi, kegiatan kami yang sudah dilakukan sebagai konsultan tidak bisa dibayar. Datang pandemi, post mayor. Terus apakah kami ngeluh? Ya tidak, kami harus rubah. Ternyata kami punya
satu kompetensi yaitu SAC yang belum kami tumbuhkan dari tahun 2018. Jadi kami 2018 sudah megang SAC, 2019 itu belum bisa kami tumbuhkan. Betul-betul tidak kami bisa tumbuhkan. Kenapa? Kami sudah tahu bahwa SAC sulit untuk bisa ditumbuhkan. Karena Indonesia itu punya karakter, kalau tidak ada post mayor rata seluruh Indonesia, sulit untuk bisa mengadopsi sesuatu yang bersifat pola berpikir baru. Akan sulit. Ini yang memang karakter kita seperti itu. Kasusnya banyak ya di kita. Jadi sangat banyak di kasus di Indonesia, sehingga memang kadang-kadang harus ada post mayor di Indonesia. Nah, dengan BMC inilah kami melakukan perubahan. Makanya 2020 kami mulai start merubah pola berpikir kami. Kami harus bisa betul-betul meninggalkan kegiatan lama dan tidak boleh berkeluh kesah. Kemudian potensi yang telah terkurung ya, tersimpan lama itu kami angkat. Ya, ternyata pas waktu keadaan ini malahan pengetahuan ini tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, sehingga kami 2021 ini angkat harus jadi nilai baru, punya nilai ekonomi. Jangan hanya sebagai investasi beli lisensi, tapi tidak memiliki value baru. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Karena pihaknya si SAC pun sama. SAC pun mikirnya sama. Satu saat bahwa kita akan buat industri Mr. Sama, diskusi dengan kami juga sama. Ya, jadi bukan hanya jual lisensi, tidak. Dia tahu betul, saya juga tahu gitu. Makanya saya juga tidak hanya jualan lisensi, saya juga harus bisa bangun ekonomi baru gitu, ya, dengan SAC. Ini gambarnya bisnis model Kampas. Kalau gambar yang sebelumnya itu seperti kartun sehingga sulit untuk dipahami. Nah, sekarang dibentuk dalam bentuk kolom, ya, model kolom dan baris. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari bisnis model Kampas, pertama sekali adalah fokuskan di customer segment di sini. Jadi kita harus fokus betul kepada pilihan segmen kita. Apapun, ya. Jadi jangan dibalik. Kalau dulu kita ini selalu memikirkan produk dulu, buat produk, akhirnya nggak laku produknya, akhirnya kita rugi. Kalau sekarang terbalik, pola berpikirnya fokuskan pada customer. Fokuskan pada customer, siapa yang menjadi target kita? Apakah murid SD, ataukah murid SMP, ataukah mahasiswa, ataukah dosen, ataukah umum, ya, ataukah perusahaan, ataukah pemerintahan, kemudian pemerintahan pun pemerintahan bagian mana itu. Jadi segmennya mesti clear, segmen customernya mesti clear. Jadi berbeda dengan konsep ketika saya juga melakukan usaha yang pertama kali. Ketika kami sekitar tahun 2000-an buat usaha bidang software, hanya kami jadi tenggelam. Ya. Investasi kami banyak hilang di situ. Kami buat produk, nggak ada yang beli gitu. Hanya kami stres sendiri ya. Habis saja investasi di situ. Ya. Rumah juga ikut terbawa. Hilang juga ternyata di situ. Karena dijual untuk bayar gaji. Nah, itu kesalahan besar. Ya. Sehingga ketika kami jadi pengelola inkubator bisnis, ya, teknologi ya, yang dimiliki oleh Kominfo, kami terima saja ya. Kami nggak pernah berpikir nanti dibayar berapa, ambil dulu, karena ini bidang baru, karena saya sendiri kan bidangnya ada e-government, konsultan, knowledge management begitu. Saya ambil, saya telusuri saja konsep-konsepnya. Saya pelajari terus. Ternyata ada satu metode berpikir yang memang itu krusial dan saya sendiri perlu. Jadi kita ini harus fokus pada customer. Jadi BMC itu fokus pada customer kita. Siapa yang akan menjadi fokus kita? Kita jangan mikirkan dulu produk kita. Ya. Kita fokus dulu. Siapa yang jadi target fokus kita? Ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menetapkan customer segmen kita dengan jelas dan spesifik gitu, barulah kita memikirkan value-nya apa. Ya. Value-nya apa yang mau kita sodorkan? Apa nilai keunikan layanan yang mau diberikan kepada customer kita?
segmennya untuk cukur rambut misalnya. Cukur rambut cukur rambut semua orang juga tahu tentang cukur rambut. Tapi ketika segmennya beda pasti beda. Cukur rambut khusus untuk wanita pasti beda, cukur rambut untuk orang tua pasti beda, untuk anak-anak saja beda. Nah, makanya dari sini kita memikirkan layanan apa yang tepat terhadap segmen kita. Jadi kita harus mencari. Kalau dulu ketika kami mikirnya produk dulu gitu ya, setelah jadi produknya cari customer, akhirnya orang ada yang beli ya. Akhirnya jeblos, habis dana kami di situ. Jadi ini satu tantangan besar bagi pengembang usaha baru. Nah, kemudian setelah kita menetapkan apa yang mau kita berikan kepada pihak customer kita, ya, segmen kita, selanjutnya kita harus memikirkan channelnya apa. Apa yang bisa menjadi sarana menyampaikan layanan kita ke customer kita. Jadi kita harus memikirkannya. Jadi kita memikirkan channelnya. Kita harus pikirkan channelnya dengan baik. Channelnya pakai apa? Pakai handphone, pakai kertas dikirim surat gitu, pakai brosur-brosur, atau pakai sosmed, atau pakai website gitu, atau pakai aplikasi App Store. Nah, itu harus dicari. Jadi kita mesti mencari gimana channelnya apa yang mau kita pakai. Dan sekarang ini channelnya banyak sudah mulai murah. Kalau dulu mahal ya, masih SMS. SMS itu kan mahal SMS. Satu SMS kan dulu 300.000, 150.000, 300 rupiah. Ya, bayangkan 300 rupiah kalau ada 1.000 saja sudah 300.000, baru 1.000 orang. Ya. Nah makanya channelnya ini yang harus dipikirkan. Selanjutnya, setelah kita tahu channel yang akan dikirimkan, tentunya kita harus menjaga. Ya, menjaga dari customer kita. Makanya kita harus punya customer relationship. Harus kuat hubungan dengan customer-nya. Gimana cara menjaga hubungannya? Apakah dengan dikontak? Apakah dengan kirim email rutin? Nah itu pikiran. Akhirnya akan sampai ke customer-nya. Nah dari sanalah akan menghasilkan, karena nanti ada customer yang membeli layanan kita, makanya kita akan dapat revenue. Ya. Jadi kita akan dapat revenue, dapat pendapatan, income. Ya. Jadi dengan adanya kita memberikan layanan, akhirnya kita dapat income. Selanjutnya apa ya? Nah, areal ini adalah areal yang sangat fundamental kalau kita melakukan usaha. Jadi areal yang harus kita bangun terhadap customer kita. Selanjutnya, ya. Selanjutnya kita mesti memikirkan juga apa key resources-nya, sumbernya apa, sumber-sumber inti apa, yang utama apa, sumbernya apa. Mungkin kantor, mungkin jaringan internet, ya. Mungkin meja, mungkin komputer. Ya. Jadi apa? Kita harus mencari, kita harus menentukan. Kemudian kita juga harus menentukan selanjutnya key aktivitas. Key activities-nya apa? Aktivitas utamanya apa? Apakah menyusun kurikulum? Apakah menyusun konten? Apakah menyusun bahan ajar? Nah, apakah marketing? Nah, itu harus di-define. Selanjutnya, kita harus menentukan siapa key partners kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian harus menentukan key partnernya siapa. Siapa mitranya. Jadi, kalau mitranya itu tidak ada, kita akan lemah sekali. Barulah kita memikirkan apa cost, struktur cost-nya apa, biayanya apa saja. Nah, jadi dengan BMC ini, Bapak Ibu sekalian, akan memiliki pola berpikir beda. Ini betul-betul kami sendiri sangat berbeda, totally beda. Ya. Jadi kami sendiri ketika kami melakukan tahun 2000, ya, itu dengan konvensional sehingga banyaknya adalah inefficient. Tidak produktif. Bahkan kami sampai ke Amerika untuk ketemu mitra gitu. Jadi tidak efisien. Nah, dengan adanya BMC akhirnya cara berpikirnya totally beda, kami sendiri merubah polanya.
Kemudian manfaatnya apa? Dengan adanya kita mendalami BMC. Akhirnya kita akan memberikan sebuah keunggulan kompetitif ya ketika meluncurkan sebuah usaha kita. Karena kita akan merancang. Ya. Jadi tidak hanya pada produk yang inovasi saja, tapi pola bisnisnya juga harus dirancang. Jadi jangan hanya produknya saja yang inovasi, tapi proses bisnis lainnya tidak dirancang, ya akan gagal. Jadi berapa banyak hasil riset di Indonesia yang dikembangkan LIPI, di PPT misalkan, atau di PT-INTI, di BUMN, berapa banyak yang dia menjadi value baru, menjadi income baru, ya, tidak banyak. Jadi ini betul-betul tantangan. Jadi BMC itu memberikan pola berpikir beda. Jadi bagaimana keunggulan kompetitif itu dibangun. Kemudian keduanya adalah membantu mendokumentasikan perjalanan usaha baru yang kita buat itu. Ya. Jadi kita akan bisa membangun, akan tahu perjalanannya dari hari ke hari. Seperti kami ya, Bapak Ibu sekalian, setelah belajarnya BMC ini, bahkan kami sampai ikut kursus BMC ini ya, ke India namanya ya. India itu incubation business internasional yang pusatnya di Amerika. Jadi kawan kami bisa ngundang India ke Indonesia. Kawan-kawan yang lain memang ada dana dari pemerintah, kata saya enggak, saya bayar sendiri dah. Yang penting saya tahu bayar aslinya berapa, yang penting bayarnya berapa gitu. Ternyata jauh. Kalau aslinya itu belajar online-nya satu modulnya 6,5 juta ya. Satu modul 6,5 juta ya. Jadi dengan materi yang kami ajarkan itu sangat kecil. Satu modul 6,5 juta. Waduh, ya jelas nggak mungkin. Sedangkan itu materi ada 4 modul. Berarti kalau saya ikut online, meskipun itu internasional, saya harus mengeluarkan dana hampir 26 juta. Untung-untung kalau lulus lagi ya, ujiannya ya. Nah kemudian kata kawan kami, Pak tidak, Bapak hanya bayar 2 modul saja. 2 modulnya berapa? Ternyata satu modulnya 1,5 juta. Oke, saya setuju. Saya bayar 3 juta. Dan saya ketemu dengan orang India, memang beda. Jadi dia mengajarkan bagaimana kita akan mendokumentasikan tahap demi tahap. Sehingga kami sendiri lakukan terus perubahan ya. Mulai dari situs kami lakukan, tahapan-tahapan, layanan-layanan kami catat semuanya. Karena ini betul-betul beda. Dan kami rasakan sekali perbedaan itu. Kemudian memberikan juga kepada kita tentang siapa target pelanggan kita dengan jelas. Layanannya jelas, targetnya jelas. Dengan BMC. Kalau sebelumnya kami ya tadi buat aja produk soal pelanggannya belakangan gitu. Akhirnya jadi softwarenya nganggur. Hebat sih hebat, tapi tidak laku. Akhirnya investasinya habis. Nah, kemudian juga membantu langkah ya untuk langkah-langkah eksekusi. Nah, terhadap ide kita masuk pasar. Jadi dengan BMC itu kita akan tahu langkah-langkah apa yang harus dibuat. Okay.